Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Juar Effendi, Prodi Teknik Informatika dengan NIM 20 222 3 10 27. Tugas saya akan membahas tugas pertemuan 11 metodologi penelitian yang berjudul Pemilihan Teknik Sampling, Studi Kasus, Persepsi Keamanan Mobile Banking Bank X. Memilih teknik sampling yang tepat bukan sekedar prosedur teknis. Ini adalah keputusan metodologis yang menentukan validitas dan akuntabilitas seluruh penelitian. Dalam studi kasus ini, kita akan menganalisis bagaimana stratified random sampling menjadi pilihan optimal untuk populasi 10.000 pengguna aktif Bank X yang tersebar di seluruh Indonesia. Alur presentasi ini akan disusun dalam 5 bagian yang saling berkaitan, membawa kita dari pemahaman konteks masalah hingga kesimpulan metodologis yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama, kita akan membahas konteks masalah, memahami profil populasi 10.000 pengguna Bank X yang tersebar di 34 provinsi Indonesia dengan karakteristik digital yang beragam. Yang kedua, mengapa sampling, justifikasi ilmiah penggunaan sampling termasuk perhitungan ukuran sampel menggunakan rumus Slovin. Yang ketiga, teknik yang dipilih, stratified random sampling berbasis wilayah geografis dengan alokasi proporsional berstrata. Yang keempat, perbandingan teknik, analisis komparatif antara stratified random sampling dan cluster sampling dalam konteks studi kasus ini. Yang kelima, ada kesimpulan sintesis akhir representatif, efisien, dan akuntabel. 3 pilar pemilihan teknik sampling yang tepat. 10.000 pengguna aktif Bank X, jangkauan nasional, Sabang hingga Merauke. Bank X memiliki 10.000 pengguna aktif mobile banking yang tersebar dari ujung barat hingga ujung timur Indonesia. 34 provinsi terlibat, distribusi pengguna mencakup seluruh provinsi di Indonesia sehingga mencerminkan sebaran yang luas dan beragam. Karakteristik heterogen, setiap wilayah memiliki dinamika yang berbeda, terutama pada infrastruktur internet, literasi digital, perilaku pengguna layanan perbankan digital. Karakteristik populasi yang heterogen secara geografis membuat sampling menjadi pendekatan yang lebih efisien dan representatif dibandingkan sensus penuh. Yang kedua, kita ada bagian mengapa sampling, menentukan ukuran sampel dengan rumus Slovin. Rumus Slovin digunakan untuk menghitung ukuran sampel minimum yang diperlukan dari suatu populasi dengan tingkat presisi yang ditetapkan dengan margin of error 5%. Diperoleh untuk sampel yang representatif. Untuk rumus perhitungannya, kita menggunakan N sama dengan N per 1 ditambah N dikali E pangkat 2. 3 alasan sampling ini valid. Efisiensi biaya. 385 responden cukup mewakili lebih dari 10.000 populasi, hemat biaya waktu dan tenaga peneliti secara signifikan. Presisi statistik, tingkat kepercayaan 95% dengan margin of error 5%, hasil penelitian dapat digeneralisasikan secara ilmiah. Kontrol kesalahan, sampling probabilitas menghasilkan sampling error yang dapat dihitung dan dikendalikan secara statistik. Stratified random sampling berbasis wilayah geografis. Stratified random sampling atau sampling acak berstrata berbasis wilayah geografis. Populasi 10.000 pengguna bagi ke 6 wilayah strata, sampel acak per wilayah, gabung sampel nasional N sama dengan 385. Alokasi sampel proporsional per wilayah. Yang pertama, kita punya Jawa sebesar 4.400 pengguna, sekitar 46% dengan sampel 177, Sumatera 2.100, 21% dengan sampel 21, Kalimantan 1.100, 11%, 42%, 1.000 dari Sulawesi 10%, 39%, Bali dan Nusa Tenggara 700, 7%, 27%, Indonesia Timur 500, 5%, 19 sampel dengan total 10.000 sampel, proporsi 100% dan sampel 385. Mengapa stratified RS? Setiap wilayah terwakili secara proporsional dalam sampel akhir tetap bersifat probabilistik sehingga hasil dapat digeneralisasikan varians estimasi lebih rendah dibanding simple random sampling. Sampling frame tersedia dari database Bank X.
Kemudian kita ada perbandingan teknik Stratify random sampling versus cluster sampling. Meskipun kedua teknik termasuk dalam keluarga probability sampling, karakteristik dan kesesuaiannya berbeda tergantung konteks penelitian. Berikut perbandingan mendalam untuk studi kasus Bank X. Yang pertama kita ada representasi wilayah. Di Stratify random sampling, setiap provinsi terwakili secara proporsional, sedangkan di cluster sampling tidak menjamin semua provinsi terwakili. Kemudian kita punya precision estimasi, presisi lebih tinggi, sedangkan di cluster presisi lebih rendah. Kemudian ada sifat probabilistik, di random sampling tetap probabilistik dan accountable, sedangkan di cluster sampling probabilistik namun resiko bias cluster. Kemudian ada Stratify random sampling di bagian kesesuaian media. Ideal untuk survei online atau aplikasi, sedangkan cluster keunggulan biaya hanya untuk survei tatap muka. Setelah itu ada sampling frame, tersedia database Bank X, sedangkan cluster sampling risiko ketimpangan representasi wilayah. Secara kesimpulan perbandingan, Stratify random sampling unggul dalam hampir semua dimensi yang relevan untuk konteks survei online Bank X dengan heterogen secara geografis. Untuk bagian kesimpulan, 3 pilar memilih teknik sampling yang tepat. Yang pertama, representatif. 385 responden yang terpilih melalui alokasi proporsional mampu mencerminkan keragaman 10.000 pengguna Bank X dari seluruh penjuru Indonesia. Kemudian ada efisien. Rumus Slovin membuktikan bahwa sampel 385 sudah cukup untuk mencapai presisi 95%, menghemat sumber daya tanpa mengorbankan kualitas. Accountable. Stratify random sampling berbasis wilayah memberikan dasar metodologis yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Stratify random sampling berbasis wilayah memberikan kombinasi terbaik antara representativitas, efisiensi, dan akuntabilitas ilmiah untuk kasus Bank X. Apa yang saya pelajari? Pemahaman mendalam tentang sampling melalui studi kasus ini, saya memahami bahwa pemilihan teknik sampling bukan sekedar prosedur teknis, melainkan keputusan metodologis yang berdampak langsung pada validitas hasil penelitian. Stratify random sampling mengajarkan pentingnya pertimbangan karakteristik populasi, khususnya heterogenitas geografis, sebelum menentukan pendekatan pengambilan data. Kemudian ada tantangan yang dihadapi. Tantangan terbesar adalah menentukan dasar pembagian strata yang tepat. Awalnya saya mempertimbangkan strata berbasis demografi, usia, literasi digital. Namun setelah menganalisis konteks kasus wilayah geografis, terbukti menjadi variabel stratifikasi yang paling relevan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Relevansi untuk ke depan. Pemahaman tentang teknik sampling ini sangat relevan untuk penelitian kuantitatif di bidang apapun, terutama ketika populasi bersifat heterogen dan tersebar. Ke depan, saya ingin mengeksplorasi kombinasi stratifikasi berbasis wilayah sekaligus demografi untuk mengklasifikasi data yang kaya dan representatif. Sekian dari saya, terima kasih.